pengecekan kesehatan juga untuk seluruh menteri. Seluruh menteri ini kan juga berhubungan. Iya, seperti tadi saya katakan, Menkes telah bertindak cepat untuk mengantisipasi mengenai hal ini, melakukan tracking dan juga segera melakukan tes jika diperlukan begitu. Jadi segala sesuatunya tapi perlukan juga kita sampaikan kan bahwa banyak sekali orang yang terkena dinyatakan positif dan kemudian bisa segera sehat kembali. Tapi ini juga harus jadi catatan kita bahwa kita nggak perlu panik, kita harus meminimalisir risiko itu tentu saja, tetapi tidak perlu panik. Dan banyak sekali kasus yang sehat dan pemerintah bekerja keras untuk itu. Ya, saya kira itu. Kesehatan ada pesan khusus dari Pak Presiden? Ya, Pak Presiden dalam hal ini begitu mendapatkan laporan tersebut, terus memerintahkan kepada Menteri Kesehatan dan juga seluruh jajaran lah untuk semakin bekerja keras menangani ini agar masyarakat terlindungi itu dan dampaknya bisa diminimalisir. Saya kira itu saja. Pak, sejak kapan Pak dinyatakan positif? Detailnya Pak, dirawatnya kapan dan masuk rumah sakitnya kapan Pak? Iya, seizin keluarga lagi ya. Saya menjelaskan, kami menerima konfirmasi tersebut beberapa waktu yang lalu dan ini juga kami sudah sampaikan kepada keluarga karena memang yang mempunyai hak adalah patient and family right ya. Namun kalau beliau adalah pejabat publik maka seizin keluarga dan juga perkenan dari pimpinan maka Mensesnek dan saya selaku wakil kepala rumah sakit diberikan mandat oleh keluarga untuk menyampaikan itu. Ya. Langkah pemerintah terhadap orang-orang yang pernah berkontak dengan Pak Budi, Pak. Termasuk Budi kayaknya informasinya sempat rapat di istana, Pak. Itu trackingnya gimana? Sudah tracking itu sudah diurus lah. Teknisnya Kemenkes sudah sesuai dengan arahan dari Presiden. Makasih ya. Thank you ya. Makasih Pak. Thank you, kembali lagi ke sini tadi. Pak Budi kan? Pemirsa, tadi kita sama-sama telah mendengarkan pernyataan konferensi pers dari Menteri Sekretaris Negara Pratikno yang menyatakan bahwa pasien 76 ataupun Menteri Perhubungan positif COVID-19 atau Corona. Dalam hal ini atas izin dari pihak keluarga Menteri Perhubungan, Bapak Pratikno menyatakan bahwa ini berdasarkan tugas sebagai Menteri Perhubungan dan ada libatan yang dilakukan oleh Pak Menteri Perhubungan selaku fungsi-fungsinya dalam Kementerian Perhubungan yang sebelumnya telah melakukan banyak tugas dalam penanganan epidemi ini. Sementara itu Menteri Perhubungan sendiri juga telah membantu dan juga telah melakukan fasilitas dan juga penanganan dalam menangani virus corona yang sampai dengan saat ini masih ditangani oleh Menteri Perhubungan dan juga berdasarkan keterangan yang kami dapatkan tadi dari Wakil Kepala RSPAD Gatot Subroto Dr. Albertus Budi juga menyatakan bahwa uji laboratorium sudah dikeluarkan dan terkonfirmasi COVID-19 yang merupakan salah satu pejabat kementerian. Dr. Albertus Budi juga menyampaikan bahwa pasien 76 atau Menteri Perhubungan mengalami sesak nafas dan langsung dirujuk ke RSPAD Gatot Subroto dan langsung dilakukan tindakan. Dalam perawatan yang saat ini sedang dijalani oleh Menteri Perhubungan, dari pernyataan dari Dr. Albertus Budi selaku Wakil Kepala RSPAD menyatakan bahwa keadaan Menteri Perhubungan ini sudah kian membaik. Dan ini juga telah ditekankan bahwa yang menjadi akibat terjangkitnya atau terkenanya virus tersebut kepada Menteri Perhubungan adalah karena beliau mengunjungi wilayah-wilayah yang vital yang memang rawan akan virus ini. Untuk penanganan ataupun posisi dari Menteri Perhubungan sendiri nanti akan didelegasikan oleh Presiden Joko Widodo untuk dilakukan Menteri Perhubungan interim yang
mana nanti akan ditangani terlebih dahulu oleh Menko Maritim dan Investasi, dan juga untuk penanganan kasus ini juga Menkes saat ini atas perintah Presiden Joko Widodo diperintahkan untuk bertindak cepat dan melakukan tracking, khususnya yang telah melakukan kontak atau berhubungan langsung dengan Menteri Perhubungan. Presiden pun memerintahkan kepada Menteri Kesehatan dan seluruh jajarannya untuk bekerja secara maksimal, dan juga masyarakat berdasarkan keterangan dari Mensesnek untuk tetap tenang, dan ini menjadikan informasi bagi masyarakat. Untuk konfirmasi yang didapatkan berdasarkan hasil uji laboratorium sendiri, konfirmasi virus tersebut sudah keluar beberapa waktu lalu, dan dari data tersebut atas izin dari pihak keluarga Menteri Perhubungan pun konferensi pers ini diberikan kepada masyarakat ataupun kepada publik. Berdasarkan yang kita ketahui bersama, pemirsa, selama ada virus corona yang tidak hanya di Indonesia namun juga di Wuhan, Menteri Perhubungan dan menteri-menteri lainnya pun sudah bekerja secara maksimal, dan untuk menanganan dan juga dilakukannya tempat observasi pun seluruh jajaran menteri juga melakukan tindakan yang maksimal. Bahkan Menteri Perhubungan ini selalu melakukan pantauan di beberapa titik vital seperti di bandara dan juga di titik-titik seperti pelabuhan. Dan kami akan mengajak Anda untuk menyapa Indra Tresna, pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya. Indra. Ya, Windy Wellingtonia dan juga pemirsa, jadi baru saja selesai jumpa pers yang diberikan langsung informasinya oleh Menteri Sekretariat Negara dan didampingi juga oleh Wakil Kepala RSPAD Gatot Subroto. Dan dalam jumpa pers tersebut diinformasikan bahwa setelah melakukan penelusuran dan juga mengisolasi beberapa pasien yang dinyatakan positif, sebelumnya juga sudah diinformasikan pada siang hari tadi hingga hari ini setidaknya sudah ada 96 orang yang dinyatakan positif corona. Nah, dari 96 orang tersebut tadi langsung Menteri Sekretariat Negara menyampaikan melalui atas izin keluarga juga, bahwa di antara ke-96 kasus tersebut setidaknya ada pasien yang dirawat di RSPAD dengan nomor 76 dan dinyatakan hasil laboratoriumnya adalah positif COVID-19 atau positif corona. Dan setelah diperjelas bahwa pasien dengan nomor 76 tersebut merupakan salah satu pejabat negara di tingkat kementerian, dan tadi juga dijelaskan oleh Menteri Sekretariat Negara bahwa pasien nomor 76 tersebut adalah terkonfirmasi atas nama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Nah, setelah disampaikan informasi tersebut juga tadi ditegaskan juga oleh Wakil Kepala RSPAD Gatot Subroto, yaitu Dr. Budi, menyampaikan bahwa kondisi kesehatannya dalam kondisi yang membaik setelah dilakukan pemeriksaan dan hasil laboratoriumnya keluar positif COVID-19. Dan dalam tugasnya selama ini juga dinyatakan bahwa mobilitas dari pasien nomor 76 tersebut cukup padat dan banyak berhubungan dan berkaitan dengan beberapa kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan orang ramai, namun tidak diperjelas bahwa penyebab-penyebab tersebut adalah salah satunya tadi sempat dipertanyakan juga bahwa atas pemulangan beberapa ABK beberapa waktu lalu dari Kertajati. Nah, tentunya jawaban yang diberikan diwakili oleh Menteri Sekretariat Negara bahwa aktivitas dan juga mobilitas dari pasien 76 ataupun Budi Karya Sumadi tersebut cukup padat. Namun hingga saat ini juga tentunya pihak pemerintah langsung melakukan tindakan secara cepat, yaitu tetap dilakukan penelusuran, dan tentunya selain penelusuran dari beberapa tugas tersebut juga dari Menteri Kesehatan juga sudah melakukan pemeriksaan yang sesuai dengan SOP yang berlaku mengenai penanganan dari COVID-19 ini. Dan tentunya dari total keseluruhan hingga hari ini setidaknya ada 96 yang dinyatakan positif, artinya ada 27 kasus baru dari satu hari sebelumnya, yaitu di angka 69 yang dinyatakan positif. Dan
beberapa daerah juga tadi sempat disampaikan, yaitu di wilayah DKI, Jawa Barat, kemudian di Jawa Tengah, di Bali, Tangerang, dan juga Pontianak dinyatakan beberapa daerah yang terpapar oleh COVID-19 ini. Nah, tadi juga tentunya setelah dinyatakan positif dan dalam ruang isolasi dan saat ini dalam kondisi pemulihan, tentunya ada tugas yang harus dijalani oleh seorang Menteri Perhubungan yang baru dalam hal ini juga tadi Presiden sudah menunjuk pengganti dari Budi Karya Sumadi, yaitu ditunjuk Luhut yang saat ini juga diaktifkan untuk menjalankan tugas-tugas dari Menteri Perhubungan. Mengingat beberapa waktu lagi atau kurang lebih sekitar 40 hari lagi menjelang Idul Fitri, tentunya tugas dari seorang Menteri Perhubungan akan sangat padat. Jadi tadi juga dihimbau lagi oleh Menteri Sekretariat Negara agar masyarakat dan juga beberapa jajaran dari pemerintahan lainnya tidak perlu panik dan tetap waspada begitu untuk menghadapi penyebaran dari COVID-19 ini. Dan begitu selesai memberikan keterangan pers juga tadi Menteri Sekretariat Negara didampingi juga oleh Wakil Kepala RSPAD Gatot Subroto langsung meninggalkan ruangan ini, tepatnya yang berada di wilayah Kementerian Sekretariat Negara, dan rencananya mungkin akan diberikan kembali informasi selanjutnya pada hari besok. Untuk sementara itu yang dapat saya informasikan, kembali ke Anda Windy di studio.